Hola teman-teman penikmat film, gue mau mulai dengan pertanyaan sederhana. Kalau lo bikin film mafia, harusnya yang paling kuat itu apa? Konflik, aksi, atau minimal arah cerita yang jelas? Nah, jangan seperti bapak ini dibuka dengan langkah kaki yang salah. Bukan salah dikit ya, salah jauh. Alih-alih bikin kita langsung tegang, film ini malah ngasih eksposisi yang terasa malas. Kita dikenalin ke Pablo, pemimpin Red Dragon. Katanya organisasi besar, katanya berbahaya. Tapi sampai filmnya selesai, organisasi itu rasanya nggak penting-penting amat. Premisnya sebenarnya klasik, tapi bisa menarik. Anak gangster yang ingin membalaskan kematian bapaknya. Angel, anak dari lingkaran mafia, terjebak dalam konflik antara Red Dragon dan South Wild. Ada dinamika bapak anak, ada dendam, ada dunia gelap yang harusnya penuh intrik. Masalahnya, semua itu cuma terdengar bagus di atas kertas. Hubungan Pablo dan Angel nggak pernah bikin kita peduli. Konflik Red Dragon versus South Wild terasa tempelan. Datang, ribut, hilang, flashback muncul terus. Sedikit-sedikit kilas balik. Bukan buat memperdalam, tapi kayak tambalan naskah yang bolong. Masalah teknis, yang bikin makin berat ditonton. Sekarang kita ngomong jujur. Editingnya berantakan, transisi kasar, ritmenya nggak stabil. Adegan aksi harusnya jadi jualan utama. Tapi yang ada malah drop frame. Slow motion salah tempat, bukannya dramatis, malah bikin koreografi kelihatan makin kaku. Sinematografi juga sering terasa salah komposisi. Ada perang mafia di Fort terang benderang, banyak lampu, banyak orang, tapi ketegangannya nol. Terus kantor judi ada di Indonesia. Serius? Dialog juga kadang bikin kita mikir ini sengaja absurd atau memang nggak kepikiran. Sampai ada momen nasihat, jangan judi online, bandarnya nggak tahu di mana. Judi offline kan tahu bandarnya siapa. Itu niatnya satir atau beneran. Akting dan karakter secara kolektif banyak yang tampil kaku. Ada yang masih bisa dinikmati, tapi ketutup sama performa lain yang datar banget. Artikulasi dialog ada yang nggak jelas. Karakter pendukung banyak yang cuma lewat. Datang, muncul, hilang, nggak ninggalin dampak. Dan yang bikin makin bingung judulnya, Jangan Seperti Bapak. Kalimat itu bahkan nggak punya bobot emosional yang kuat di cerita. Nggak jadi fondasi tema, nggak jadi garis merah narasi. Rasanya kayak judul duluan yang dipikirin, ceritanya nyusul belakangan. Padahal film mafia itu potensial banget. Intrik keluarga, loyalitas, pengkhianatan, konflik identitas anak yang hidup di bayang-bayang bapaknya, itu bahan yang kaya. Tapi di sini, semuanya terasa stereotipe. Red Dragon versus South Wild cuma jadi simbol tanpa kedalaman. Isu etnis pun disentuh dengan cara yang terlalu dangkal. Dan yang paling disayangkan, film ini nggak pernah bikin kita merasa tegang. Nggak ada klimaks yang benar-benar meledak. Nggak ada momen yang bikin kita bilang, oke, ini payoff-nya. Yang ada cuma chaos. Jangan Seperti Bapak seharusnya jadi film tentang pilihan. Tentang apakah kita mengulang kesalahan orang tua atau memutus rantainya. Tapi yang terasa justru kebingungan arah. Premis mafia itu bukan cuma soal gaya dan jaket kulit, butuh presisi teknis. Butuh naskah yang rapi, butuh visi yang jelas. Kalau lo pengen nonton aksi yang matang, jujur, ini bukan pilihan terbaik. Tapi kalau lo penasaran seperti apa film yang terlalu banyak mau dibahas tapi nggak fokus, mungkin lo bisa nonton dan nilai sendiri. Menurut lo, film ini memang sekacau itu? Atau gue yang terlalu keras? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kita ngobrol. Bye-bye.